Presiden Prabowo minta pejabat puasa dinas luar negeri. Golkar soal Hasto sebut Jokowi bukan lagi keluarga PDIP. Manchester City akhiri nestapa dengan kemenangan telak 3-0 atas Nottingham Forest. Selamat malam pemirsa Sia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Malam kembali menyapa Anda. Malam ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara. Mulai dari perkembangan politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Sama saya Ajeng Tiara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengimbau pejabat untuk menghemat anggaran perjalanan dinas hingga 50%. Penghematan ini diharapkan bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur hingga program makan bergizi gratis. Presiden Prabowo Subianto mengimbau pejabat kementerian, lembaga, dan kepala daerah untuk menghemat anggaran perjalanan dinas hingga 50%. Ia menyebut penghematan ini dapat mengurangi beban APBN hingga 15 triliun rupiah. Hal itu dapat dialokasikan untuk membangun bendungan, memperbaiki sekolah, dan mendukung program makan bergizi gratis. Prabowo juga meminta kepala daerah lebih efisien dan fokus pada solusi konkret untuk kebutuhan rakyat seperti penyediaan rumah terjangkau tanpa membuang waktu pada seminar. Langkah ini diharapkan mendukung pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Saudara-saudara, hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat 3 miliar dolar. Saya minta dikurangi 50% saja. Kalau bisa dikurangi 50%, artinya kita bisa menghemat 15T. 15T itu berapa bendungan, berapa irigasi, berapa SD bisa kita perbaiki, berapa anak sekolah bisa kita kasih makan. Tolonglah ya para menteri, puasa dulu. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan keinginan untuk wujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Karena itu ia ingin mengajak seluruh stakeholder lapisan masyarakat termasuk jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo mengungkap keinginan tersebut masih dianggap sebelah mata, bahkan hanya sebagian orang yang mempercayai hal tersebut. Prabowo meyakini untuk mewujudkan Indonesia makmur perlu dukungan jajaran Kabinet Merah Putih yang bersih dan generasi muda yang berkecukupan gizi. Meski ada cercaan dan hinaan, ia optimis bisa wujudkan hal tersebut. Karena itu Prabowo mengajak seluruh pihak untuk belajar dari sejarah di mana pemerintah yang korup tidak dapat membawa kemakmuran kepada rakyat. Oleh sebab itu seluruh pihak harus terus berjuang bersama demi mewujudkan hal tersebut. Tim Liputan Berita Nasional TV. Saya bertekad untuk mencapai pemerintah yang bersih. Dan ini tidak gampang. Ini sangat sulit. Bahkan saya tahu, saya ditertawakan, saya diejek, tapi saya sudah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan? Cukup lama jadi orang Indonesia. Saya mengerti. Saya mengerti. Ada ancaman terbuka, ada ancaman halus. Ada senjata yang terbuka, senapan, meriam, ya itu. Tapi sebelumnya ada senjata-senjata lain. Senjata psikologis, adu domba, fitnah, hoax. Saya percaya, saya yakin kita mampu sampai 8%. Kebocoran-kebocoran kita, kalau kita hemat, kalau pemerintah itu ketat, bersih, efisien, saya yakin.
DPR RI menggelar rapat paripurna penutupan masa persidangan ke-1 periode 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 5 Desember 2024. Penutupan masa sidang paripurna ke-1 dihadiri 308 anggota DPR RI. Rapat sidang paripurna ini juga sekaligus pengesahan laporan Komisi 3 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029. Setelah itu, rapat dilanjutkan dengan pidato penutupan masa sidang oleh Ketua DPR RI. Selain Ketua DPR RI, Puan Maharani, sidang kali ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir, Wakil Ketua DPR RI Cucu Ahmad Syamsurizal, serta Wakil Ketua DPR RI Ahmad Mustafa. Sidang kali ini dihadiri 308 anggota DPR RI, sementara 27 orang lainnya izin. Puan mengungkap hingga saat ini DPR telah menetapkan program legislasi nasional atau prolegnas yang terdiri dari 176 rancangan undang-undang prioritas tahun 2025. Dari 41 daftar RUU, ia katakan terdapat 6 RUU yang merupakan usulan dari DPR periode sebelumnya. Dalam akhir pidatonya, Puan mengatakan pentingnya seluruh stakeholder untuk satukan energi untuk pembangunan bangsa. Rapat paripurna hari ini, selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas kehadirannya dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Sebelum menutup acara rapat paripurna hari ini, sekali lagi kami mengucapkan selamat bekerja di masa reses dan bertemu dengan konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Dengan seizin sidang Dewan, kami perkenankan kami menutup rapat paripurna. Selamat Natal bagi yang merayakan dan selamat Tahun Baru 2025 bagi kita semua. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menginginkan pemilihan kepala daerah diulang imbas kotak kosong menang pada Pilkada 2024 digelar pada Agustus 2025. Dipercepat agar segera masuk periodisasi kepala daerah 2025-2030. Menurutnya, rakyat daerah juga harus segera mendapatkan kepastian atas hasil Pilkada. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda ingin pemilihan kepala daerah diulang imbas kotak kosong menang pada Pilkada 2024 yang digelar pada Agustus 2025 dipercepat agar segera masuk periodisasi kepala 2025-2030. Menurutnya rakyat daerah juga harus segera mendapatkan kepastian atas hasil Pilkada. Hal itu sudah tertuang dalam kesimpulan KPU RI. Ia menyebut pelaksanaan pilkada ulang yang lebih cepat dapat mencegah potensi sengketa yang beresiko memperpanjang proses hingga masuk ke tahun 2026. Sejauh ini diperkirakan ada 2 daerah yang dimenangkan kota kosong pilkada 2024, yakni Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. KPU memberikan 2 opsi tahapan pilkada ulang kepada Komisi 2 DPR RI. Dengan adanya pemilihan ulang, 2 daerah tersebut akan dipimpin penjabat sementara hingga kepala daerah definitif dilantik. Ia memastikan Komisi 2 DPR RI akan mengawasi kinerja pejabat kepala daerah tersebut. Lebih cepat, lebih baik karena kita ingin satu periodisasinya tetap di 2025. Ya, agar kemudian periodenya tetap 2025-2030. Karena kalau kemudian di akhir khawatirnya nanti ada sengketa dan seterusnya, masuk periodenya di 2026. Yang kedua, secara substantif kita tidak ingin banyak merugikan pejabat yang definitif terpilihnya. Karena periodenya harusnya 5 tahun, karena hal ini pasti akan kurang dari 5 tahun. Dan yang paling penting yang ketiga, rakyat daerah tersebut harus cepat mendapatkan keputusan dari pemilu yang dilakukan. Itu. Sanas Hairus, Theo Avandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Ketua Komisi 3 telah melaporkan hasil fit and proper test calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas dalam rapat sidang paripurna ke-9 periode 2024-2025. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Berita Nasional TV Natasha Alko dan juru kamera Ade Chandra.
Baik pemirsa, DPR RI telah mengesahkan dan menetapkan 5 calon pimpinan KPK dan juga 5 calon Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Penetapan ini berdasarkan hasil paripurna yang tadi dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI lainnya, yaitu Sufmi Dasko Ahmad, Adis Kadir, Cucun Ahmad, dan juga Saan Mustafa. Dan sebelumnya, tepatnya pada tanggal 18 hingga tanggal 22 November 2024, para Capim dan Cedawes ini sudah melakukan fit and proper test secara terbuka di Komisi 3 dan juga telah diresmikan dan juga sudah dinyatakan sah oleh 8 fraksi DPR RI. Dan nanti selanjutnya hasil dari paripurna pengesahan ini akan dikirimkan melalui surat kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan selanjutnya Prabowo Subianto akan menentukan waktu kapan secara resmi dilantik 5 Capim terpilih dan 5 Cadewas terpilih ini. Selain pengesahan 5 Capim dan juga 5 Cadewas, agenda paripurna hari ini juga adanya pidato dari Ketua DPR RI, yaitu Puan Maharani, yang pidatonya berisi tentang penutupan masa sidang 1 tahun sidang 2024-2025. Demikian laporan kali ini langsung dari gedung DPR RI. Natasha Alko Ade Chandra melaporkan untuk Berita Nasional TV. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan Golkar tidak ikut campur masalah internal pihak PDIP. Namun begitu, Idrus Marham menyebut Golkar sebagai partai yang go publik, siap menampung siapapun yang ingin membesarkan partai berlambang pohon beringin tersebut. Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut Jokowi bukan lagi keluarga PDIP. Hal itu diungkapkannya di Sekolah Politik PDI Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Hal tersebut mendapat respon Wakil Ketua Umum Idrus Marham di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu sore. Idrus mengatakan asalkan punya visi yang sama membesarkan partai, Golkar menerima siapapun yang ingin bergabung tanpa memandang latar belakang tertentu. Saat ditanya apakah Golkar akan jemput bola menawarkan bergabung untuk Jokowi, Idrus berkelakar akan menerima siapapun yang mau bergabung. Yang belum mau maka akan didoakan bisa masuk dan bergabung. Terima kasih, saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Kalau ditanyakan bagaimana Golkar, Golkar sekali lagi Golkar adalah partai rakyat, partai terbuka. Kalau kita meminjam analog berpikir perusahaan, Golkar ini adalah go public. TBK. Ya TBK. Siapa sih, silakan aja. Pokoknya siapa yang mau masuk, alhamdulillah. Ya, kalaupun tidak masuk kita doakan masuk semua, gitu loh. Kalau Jokowi masuk sini, nah, karena siapapun, yang namanya siapapun itu dilihat dari sisi umur, dilihat dari sisi jenis kelamin, dilihat dari sisi jabatan, siapapun yang mau masuk secara ikhlas dan untuk membesarkan Partai Golkar bersama-sama, ya welcome aja semua, gitu loh. Kepala BNPB meninjau proses pembangunan hunian sementara bagi warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pembangunan ini melibatkan personil TNI. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melakukan kunjungan ke Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kunjungan tersebut bertujuan memantau pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Dalam kunjungan itu terlihat personel TNI turut membantu proses pembangunan dengan menyusun kerangka besi sebagai penopang hunian. Progres pembangunan menunjukkan langkah nyata pemerintah dalam mempercepat pemulihan pasca bencana. Curah hujan tinggi yang melanda Cianjur Selatan pada 3 hingga 4 Desember 2024 mengakibatkan jalan di wilayah Cibinong amblas. Beberapa kendaraan termasuk mobil dan truk terperosok akibat kejadian tersebut. Curah hujan yang terus mengguyur wilayah Cianjur Selatan sejak Selasa hingga Rabu menyebabkan jalan utama di Cibinong amblas. Akibatnya insiden ini memutus akses kendaraan dan menyebabkan sejumlah kendaraan termasuk mobil dan truk ikut terperosok. Kondisi jalan yang amblas menyulitkan warga dan pengendara untuk melintas.
Beberapa kendaraan yang tidak sempat menghindar terjebak di lokasi, membuat situasi semakin sulit bagi lalu lintas di kawasan tersebut. Warga diimbau untuk berhati-hati dan memilih jalur alternatif hingga kondisi aman. Anggota kepolisian Polsek Palmerah, Jakarta Barat berhasil meringkus 3 pelaku yang mengaku sebagai polisi gadungan usai melakukan aksi pemerasan terhadap seorang warga di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. 3 pelaku tersebut diketahui berinisial AP usia 36 tahun, DP usia 16 tahun, dan WN usia 18 tahun ditangkap petugas kepolisian Polsek Palmerah saat beraksi dengan modus menuduh korbannya terlibat dalam kasus narkoba untuk mengambil uang dan barang berharga milik korban di kawasan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Para pelaku ini melakukan aksinya dengan memilih para korbannya secara acak di jalan. Setelah mendapatkan target, mereka memberhentikan korban dengan menunjukkan tanda lencana Polri palsu, lalu menuduh korban terlibat narkoba. Selanjutnya, mereka memaksa korban menyerahkan uang dan barang berharga seperti handphone dan lain sebagainya. Barang bukti berupa pisau daging dan gagang kayu, sarung pisau berbahan kulit, serta lencana palsu Polri disita dari tangan pelaku. Patroli Buser mengadakan patroli di KBS. Menangkap 1 orang, si Angga. Angga ini udah residivis. Terus mau menunjukkan peso, tanda sama kewenangan. Kewenangan kita itu diakuin mereka. Saya anggota polisi begitu. Jadi si Angga ini karena residivis ketangkep sama tim buser kita, terus sama teman-temannya. Itu penangkapan di Katamso ya. Di Katamso, jadi mereka koordinasi itu, dan itu kejadiannya udah banyak, udah 30 kali. 30 kali kasusnya. Untuk itu Angga Setiawan pertama, yang kedua Dana Pamungkas, yang ketiga Wahyu Nugraha. Ketiga itu merupakan yang satu residivis Angga. Untuk pasal yang dilanggar yaitu 365 KUHP atau 368 Yunto 368 KUHP. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pemerasan dengan kekerasan dan pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur melakukan penggeledahan di rumah anggota Polri yang menjadi pengendali peredaran narkotika di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Jaringannya dibentuk dari mantan napi yang dulu pernah ia tangkap ketika bertugas di Sat Narkoba NTB. Penggeledahan dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur di rumah Arif Susilo di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis siang. Arif Susilo diketahui berprofesi sebagai pengendali peredaran narkotika sabu sejak tahun 2020. Arif Susilo merupakan oknum polisi yang masih aktif dan bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Kasus ini mencuat setelah adanya penangkapan tersangka Fatah di NTB yang berperan sebagai kurir dari Arif Susilo. Dulunya Fatah adalah residivis yang ditangkap oleh Arif Susilo ketika bertugas di Direktorat Reserse Narkoba NTB. Selain itu juga ada Erwin sebagai jaringan Arif Susilo yang kini masih mendekam di salah satu penjara di Medan, Sumatera Utara sebagai penyedia sabu. Kabid Pemberantasan BNNP Jatim Kombes Pol Nurwisnanto menegaskan bahwa untuk mencari barang bukti tambahan, pihaknya melakukan penggeledahan rumah anggota Polri tersebut di Sidoarjo, Jawa Timur. Memang dari BNNP NTB, kemudian dikembangkan dari BNP NTB, pengembangan ada di rupanya ada oknum anggota Polri yang bertugas di Jawa Timur selaku pengendali. Setelah kami interogasi bahwa saudara AS ini adalah yang
menjalankan atau menggerakkan dari NTB maupun pengiriman barang dari Sumatera Utara. Dari situ baru terkuak bahwa saudara AS ini adalah pengendali. Setiap transaksi, Arief Susilo mendapat harga 500 juta dari Erwin dan dijual dengan harga 650 juta per kilogram. Transaksi sudah dilakukan sebanyak 7 kali dengan transaksi antara 1 sampai 5 kilogram. Dari Sidoarjo, Karunawardana, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Jentiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.